Saat ini Cuy kembali lagi ke kelas, dan di kelas Cuy masih melihat para muridnya menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat di wajah mereka, terutama Hulai. Hulai saat ini berkata dengan nada bercanda, "Mutasi genetik dari Cuy sungguh menarik. Cuy itu ibarat iblis yang bersanding dengan bidadari cantik." Cuy yang mendengar ucapan Hulai, sontak Cuy pun menjadi marah, dan Cuy tak bisa menahan emosinya dan langsung mengajak Hulai untuk tawuran. Dan untuk selanjutnya, setelah perdebatan antara Cuy dan para muridnya selesai, Cuy kemudian melanjutkan pelajarannya. Namun saat ini, di saat Cuy hendak melanjutkan pelajarannya, saat ini tiba-tiba Guru Su dari SMA Tianfang datang, dan ia datang untuk mencari pertanggungjawaban dari Cuy. Dan Guru Su kali ini datang tidak sendirian, karena kali ini ia datang ditemani oleh seorang pria yang penampilannya seperti preman. Cuy sendiri yang mendapat gangguan saat pelajaran di kelasnya. Cuy hanya menatap sekilas, dan Cuy tidak langsung menanggapi kedatangan Guru Su. Karena adegan selanjutnya, Cuy kemudian melanjutkan pelajarannya, dan terlihat Cuy tampak membuka halaman di buku yang Cuy pegang. Melihat Cuy yang malah mengabaikan mereka, saat ini seorang wanita yang juga datang, ia menjadi marah, dan wanita ini bernama Kyufen, kepala sekolah di SMA Tianfang. Namun Cuy masih tidak peduli dengan kemarahan Kyufen, dan Cuy saat ini membacakan kalimat di buku miliknya tentang kanibalisme manusia. Kyufen pun tampak tertegun sejenak saat ia mendengar Cuy membacakan kalimat ini. Dan Kyufen yang menyadari maksud Cuy, Kyufen spontan menjadi marah, dan dengan menunjuk Cuy, Kyufen berkata beraninya Cuy menyindir dirinya. Tetapi balasan dari ucapan Kyufen ini hanyalah ayunan buku di tangan Cuy, hingga membuatnya terlempar, dan Cuy sendiri menyuruh Kyufen untuk diam. Di sisi lain, para murid tampak tersenyum melihat adegan ini, dan bagi mereka ini adalah sesuatu yang lucu, jadi mereka tidak kuasa menahan tawa. Sedangkan saat ini Qiuling Tian yang juga datang. Ia tampak berbisik kepada pria yang seperti preman, dan Qiuling Tian menyuruh pria ini untuk segera menyerang Cuy. Pria ini pun tidak menolak perintah Qiuling Tian, dan ia memang ingin segera memberi pelajaran kepada Cuy. Dan dengan perintah yang sudah ia dapatkan, pria preman kemudian tanpa basa-basi ia langsung melompat dan bergegas menyerang Cuy. Qiuling Tian hanya tersenyum kecil saat melihat aksi dari pria preman, dan dengan kekuatan dari pria preman, Qiuling Tian yakin pria preman mampu mengalahkan Cuy. Dan adegan selanjutnya, saat ini terlihat serangan pria preman hampir mengenai Cuy. Tapi Cuy tidak tinggal diam akan hal ini, dan sebelum serangan lawan mengenai Cuy, Cuy langsung menampol kepala lawan dengan menggunakan buku di tangannya. Para murid yang melihat aksi Cuy seperti ini, mereka bukannya merasa takut, melainkan mereka bersorak gembira dan takjub dengan kehebatan Cuy. Cuy sendiri tidak menganggap apa yang ia lakukan adalah sesuatu yang luar biasa, dan Cuy hanya berkata kepada para muridnya, pengetahuan adalah kekuatan. Dan saat ini pria preman yang mendapat pukulan dari Cuy, raut wajah pria preman pun menjadi muram, dan ia tidak mengira Cuy akan sekuat ini. Dan karena pria preman tidak terima dengan hasil ini, pria preman kemudian mengeluarkan senjatanya, dan ia berniat menyerang Cuy sekali lagi. Kyufen pun tampak terkejut melihat pria preman malah menggunakan senjata, dan Kyufen spontan berteriak menyuruh pria preman untuk berhenti. Namun teriakan Kyufen ini sudah terlambat, karena saat ini serangan senjata pria preman terlihat sudah mengarah ke arah Cuy berdiri. Cuy hanya menatap sekilas akan serangan ini, dan ada sedikit kemarahan di mata Cuy karena Cuy tidak mengira lawan berani menggunakan senjata di kelasnya. Dan adegan selanjutnya masih menggunakan buku di tangan Cuy. Cuy pun kemudian menangkis serangan senjata milik pria preman. Dan tanpa menunggu pria preman untuk membuat posisi bertahan, Cuy pun langsung menyerang balik, dan serangan Cuy ini mengenai tangan pria preman. Pria preman pun tampak kesakitan mendapat serangan Cuy seperti ini, dan di dalam benaknya ia tidak mengira Cuy bisa melukainya hanya dengan sekali pukul. Namun hal ini bukannya membuat pria preman jadi cerah,
melainkan malah membuat pria preman jadi marah. Jadi pria preman lalu melancarkan serangan berikutnya. Cuy sendiri tidak tinggal diam melihat serangan pria preman ke arahnya, dan Cuy hanya merespon serangan pria preman dengan mengangkat buku di tangannya. Dan hanya dengan sekali ayunan dari buku Cuy pun dengan mudah menggagalkan serangan pria preman sampai membuat jatah di tangan pria preman hancur. Dan tidak berhenti sampai di sini, Cuy kemudian berniat melancarkan serangan balik miliknya. Dan terlihat dengan beberapa ayunan dari buku Cuy, tampak beberapa arus udara yang dihasilkan dari ayunan buku menghantam ke arah pria preman berdiri. Pria preman yang mendapat hantaman arus udara ini, pria preman pun tidak mampu menahannya, dan alhasil pria preman pun terlempar sampai keluar ruangan kelas. Cuy sendiri setelah berhasil membereskan pria preman, Cuy pun kemudian melanjutkan pelajarannya. Tapi sebelum Cuy melanjutkan pelajaran, Cuy mengingatkan semua muridnya agar kejadian kali ini jangan dilaporkan kepada kepala sekolah Kinran. Para murid Cuy pun tampak terpesona dengan aksi Cuy, terutama Kian Kiasuai dan Hula. Kedua mata mereka tampak berbinar, menunjukkan kekaguman ke Cuy. Dan saat ini Cuy merenung, dan Cuy tidak habis pikir SMA Tianfang berani datang kepada dirinya. Jadi apakah ini adalah ulah Qiu Lingyun? Memikirkan ini, Cuy lalu bertekad, karena Qiu Lingyun berani mengancam para muridnya dan keluarganya, Cuy tak akan melupakan masalah ini. Adegan pun kemudian berganti, dan saat ini di sebuah mobil yang tengah terparkir. Setelah pria preman dan lainnya gagal berurusan dengan Cuy, mereka memutuskan untuk kembali. Dan saat ini mereka telah kembali ke dalam mobil. Dan kebetulan pada saat ini juga HP milik pria preman berbunyi, dan sepertinya ada seseorang yang ingin menghubungi pria preman. Menyadari ini, pria preman lalu menerima panggilan masuk, dan orang yang menghubunginya ternyata adalah Qiu Lingyun. Namun sesaat pria preman hendak melaporkan sesuatu kepada Qiu Lingyun, hal aneh pun terjadi, yaitu wajah pria preman tiba-tiba mengeluarkan cairan merah. Pria preman tidak tahu apa yang terjadi, dan pria preman hanya bisa berteriak kesakitan dengan seluruh tubuhnya yang juga mulai mengeluarkan cairan merah. Dan saat ini Qiu Lingyun yang masih terhubung dengan HP pria preman, Qiu Lingyun menanyakan apa yang terjadi. Pasalnya saat ini Qiu Lingyun mendengar suara teriakan kesakitan dari pria preman, dan Qiu Lingyun sungguh tidak tahu apa yang terjadi kepada pria preman. Namun Qiu Lingyun juga menduga pasti ini ada hubungannya dengan Cuy, dan jika ini adalah ulah Cuy, maka dirinya cepat atau lambat akan bertemu dengan Cuy. Adegan pun kemudian berlanjut, dan saat ini di sebuah restoran bintang 5. Saat ini terlihat Cuy dan Cumu tengah berada di restoran bintang 5 ini, dan Cuy memang sengaja mengajak Cumu untuk makan di restoran bintang 5 ini. Di tengah makan, Cumu berkata ke Cuy tidak perlu lagi mengirim uang, karena baru-baru ini ayah mereka mendapat pekerjaan yang lumayan bagus. Sementara Cuy dan Cumu tengah makan bersama, di sisi lain pengunjung lainnya menoleh ke arah Cumu karena mereka terpukau akan kecantikan Cumu. Dan kembali ke Cuy yang mendengar ucapan Cumu, Cuy hanya membalas, ya tidaklah kekurangan uang, jadi Cumu tidak perlu khawatir akan dirinya. Cumu hanya tersenyum dengan ucapan Cuy seperti ini, dan ia memang percaya Cuy memanglah luar biasa. Adegan selanjutnya, Cuy dan Cumu sambil makan, keduanya saling berbincang satu sama lain, dan keduanya membicarakan tentang situasi keduanya belakangan ini. Selama pembicaraan, Cumu juga tampak ragu karena ia ingin mengingatkan Cuy akan pertemuan keluarga Cu yang akan segera diadakan. Namun saat Cumu mengatakan hal ini, Cuy yang tengah makan tiba-tiba berhenti makan. Dan Cuy teringat di kehidupannya sebelumnya, di mana ia, Cumu dan ayah mereka datang ke pertemuan keluarga Cu, tapi mereka tidak disambut baik oleh keluarga Cu. Setelah memikirkan ini, Cuy lalu bertanya kepada Cumu, apakah kali ini orang-orang dari keluarga Cu sudah mendapat pencerahan. Cumu yang dengar pertanyaan Cuy, Cumu dengan ragu menjawab, dia tahu maksud Cuy menanyakan ini. Tapi meski begitu, keluarga Cu juga merupakan keluarga ayah keduanya. Cuy sendiri menanyakan ini bukan berarti ia tidak mau datang, tapi sebaliknya Cuy justru sangat ingin datang. Apalagi Cuy masih memiliki urusan di keluarga Cu.
Dan urusan Jui kali ini di keluarga Ju dari dulu sampai sekarang. Apa yang keluarga Ju hutang kepadanya, Jui pasti akan mengambilnya kembali. Tapi saat ini tiba-tiba terdengar suara percakapan dari salah satu arah. Dan suara ini membuat Jui yang tengah makan, yang melihat ke arah sumber suara. Suara percakapan ini ternyata berasal dari Qiu Lingyun, yang saat ini Qiu Lingyun tengah berbicara dengan seorang pria parubaya yang bernama Youguan. Sementara di sisi lain, sesaat melihat Qiu Lingyun datang, semua pengunjung menoleh ke arah Qiu Lingyun dan mereka tampak kagum dengan Qiu Lingyun. Qiu Lingyun sendiri kali ini datang tidak sendirian, karena kali ini Qiu Lingyun datang bersama seorang pria, dan pria ini bernama Guge yang pernah muncul sebelumnya. Kembali ke Jui yang melihat Qiu Lingyun datang, raut wajah Jui berubah menjadi muram, dan akhirnya ia melihat musuhnya di kehidupannya sebelumnya. Memikirkan ini, emosi Jui tampak tak terkendali, dan karena ini secara tak sadar, pisau di tangan Jui patah karena luapan emosi di hati Jui. Jumu yang melihat emosi di wajah Jui, ia tampak khawatir dengan Jui, dan Jumu lalu bertanya kepada Jui, ada apa dengan Jui? Kenapa Jui tiba-tiba marah? Sementara menanyakan ini, saat ini di sisi lain, Qiu Lingyun tampak mengarahkan pandangannya ke arah Jumu. Dan di benak Qiu Lingyun, saat ia melihat wajah Jumu, Qiu Lingyun berpikir, Jumu ini sungguh ciptaan penulis yang sangat sempurna. Memikirkan ini, Qiu Lingyun pun lalu melangkahkan kakinya ke arah Jumu, dan ia ingin bertemu dan berkenalan dengan Jumu. Guge yang melihat kemana Qiu Lingyun ingin pergi, ia tampak tersenyum licik dan ia mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Qiu Lingyun. Begitu pula dengan Youguan yang juga melihat kemana Qiu Lingyun pergi. Youguan berpikir ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Dan untuk Jui, meski Jui saat ini tengah makan, ia sadar akan kedatangan Qiu Lingyun ke arah Jumu, dan Jui hanya bergumam, sepertinya kecoa sudah datang. Namun berbeda dari Jui, Jumu yang menyadari tiba-tiba ada beberapa orang yang datang menghampirinya. Ia jadi panik dan ia tidak tahu siapakah orang-orang ini. Melihat kepanikan di wajah Jumu, Jui lalu meraih tangan Jumu dan Jui meminta Jumu untuk tidak perlu panik dan serahkan semuanya kepada dirinya. Jumu pun hanya bisa menuruti ucapan Jui dan Jumu hanya berkata kepada Jui agar Jui berhati-hati dan tidak melakukan tindakan gegabah. Di sisi lain, para pengunjung yang melihat Qiu Lingyun menuju ke arah Jui dan Jumu, mereka tampak gugup, berasumsi Jui dan Jumu ini akan terkena masalah. Dan saat ini, Youguan berkata kepada Qiu Lingyun, ya sebagai pemilik dari restoran ini, ia tidak keberatan jika Qiu Lingyun berbuat macam-macam di restoran miliknya ini. Adegan selanjutnya, setelah Qiu Lingyun dan lainnya telah sampai di meja Jui. Saat ini, Guge yang mengenal Jui, ia berkata dengan nada menantang ke arah Jui. Tapi saat Guge melihat Jui hanya diam, Guge tampak tersenyum remeh dan bertanya kepada Jui yang terdiam, bukankah Jui sebelumnya arogan? Kali ini Jui tampak terganggu dengan nada ucapan Guge, dan Jui hanya merespon keberadaan Guge yang tidak ada bedanya dengan serangga yang mengganggu. Mendengar Jui mengatainya, Guge pun sontak menjadi marah dan Guge tersinggung dengan Jui yang seolah menghinanya. Namun saat ini Qiu Lingyun menyuruh Guge untuk tenang dan Qiu Lingyun kemudian bertanya kepada Jui, apakah Jui adalah pemilik dari Villa Qianlong. Jui pun seolah tidak mendengar pertanyaan Qiu Lingyun dan Jui tampak mengabaikan Qiu Lingyun dan tetap sibuk dengan makanannya. Qiu Lingyun menjadi sedikit kesal dengan sikap abai Jui terhadap dirinya. Dan di dalam benak Qiu Lingyun, bahkan master bela diri tidak berani mengabaikan dirinya. Sedangkan Youguan yang melihat sikap buruk Jui, Youguan pun tampak marah dan dengan menunjuk Jui, Youguan bertanya apakah Jui tidak punya telinga. Tapi sesaat Youguan mengatakan ini, Jui tiba-tiba menggenggam jari Youguan dan bertanya balik, apakah Youguan sudah mempertimbangkan kerjasama sebelumnya. Youguan pun tampak panik dengan pertanyaan Jui seperti ini dan sementara menarik kembali jarinya. Youguan berkata ia tidak tahu apa yang Jui bicarakan. Jui sendiri tidak peduli akan kepanikan Youguan dan Jui masih bertanya apakah karena babi seperti Qiu Lingyun, Youguan berani menarik kembali ucapannya. Youguan tidak tahu maksud Jui mengatakan ini. Tapi saat ia dengar Jui, Youguan lalu melihat Qiu Lingyun dan mengadu. Jui berani memanggil Qiu Lingyun babi.
Di sisi lain, Kuke saat ini tampaknya marah. Tapi ia marah bukan karena Cui, melainkan karena Yoguan yang memperjelas kata babi di hadapan Gyulingyun. Karena tidak ingin membuat Gyulingyun menjadi marah, Kuke lalu menarik Yoguan dan menyuruh Yoguan untuk diam. Tapi tidak untuk Cui. Cui sendiri tidak ada ketakutan saat mengatakan babi kepada Gyulingyun. Dan saat ini Cui bahkan menatap Gyulingyun seolah memprovokasi. Tentu Gyulingyun marah dengan hinaan Cui, tapi sebisa mungkin Gyulingyun tetap menahan amarahnya karena ia datang bukan mencari masalah dengan Cui, melainkan alasan ia datang adalah untuk bertemu dengan Cumu, dan Gyulingyun ingin berkenalan dengan Cumu. Dan dengan tampang penuh main-main, Gyulingyun kemudian mengulurkan tangannya dan ia berniat menyentuh wajah Cumu. Namun sebelum tangan Gyulingyun berhasil menyentuh wajah Cumu, saat ini terlihat sebuah tangan menangkis tangan Gyulingyun. Orang yang melakukannya tentu adalah Cui, dan dengan menunjuk wajah Gyulingyun, Cui memperingatkan Gyulingyun untuk tidak macam-macam dengan Cumu. Dan Cui juga menyarankan Gyulingyun agar Gyulingyun pergi dari hadapannya dan kembali ke tempat kandang babi milik Gyulingyun. Kuke yang mendengar ucapan Cui seakan menghina Gyulingyun. Kuke pun menjadi marah dan Kuke tidak terima dengan ucapan Cui. Cui sendiri tidak terlalu menghiraukan kemarahan Kuke dan menganggap kehadiran Kuke hanyalah lalat yang mengganggu. Kuke pun menjadi lebih marah dengan sikap Cui seperti ini dan Kuke lalu membalas dan memaki Cui dengan sebutan seekor cacing. Namun sebelum Kuke mampu menyelesaikan ucapannya, saat ini tiba-tiba terlihat sebuah tampolan menampol wajah Kuke. Tentu orang yang menampol adalah Cui, dan dari tampolan Cui ini membuat Kuke terpental beberapa meter ke salah satu arah. Setelah menampol Kuke, Cui kemudian berkata, apa salahnya ia menghina Gyulingyun? Karena dengan memiliki kekuatan, ia bisa melakukan apapun yang ia mau. Ucapan Cui ini tentu juga berlaku untuk Gyulingyun, dan dengan tersenyum Cui lalu bertanya ke Gyulingyun apakah Gyulingyun keberatan dengan ucapannya. Mendengar pertanyaan Cui, Gyulingyun bukannya menjawab, melainkan Gyulingyun saat ini justru mengeluarkan kartu namanya. Dan kemudian Gyulingyun mengalihkan pandangannya ke Cumu dan memberitahu jika Cumu membutuhkan bantuannya, Cumu bisa menghubunginya kapan saja. Cui yang melihat Gyulingyun mengabaikan dirinya dan malah berani menggoda adiknya. Spontan wajah Cui pun menjadi muram. Gyulingyun sendiri tak peduli akan wajah Cui yang muram. Setelah ia memberi kartu namanya kepada Cumu, Gyulingyun pun memutuskan untuk pergi. Dan saat ini melihat situasi sedikit mereda, Cumu melihat ke arah Cui dan ia merenung, merasa Cui luar biasa dan sangat berbeda dari yang ia tahu sebelumnya. Adegan pun berlanjut dan beberapa saat kemudian saat ini Gyulingyun dan lainnya telah berada di suatu ruangan. Di ruangan ini Gyulingyun mengingatkan Kuke untuk tidak terlalu menghiraukan Cui dan tetap fokus kepada tujuan mereka datang ke kota Jiujiang. Kuke sendiri tidak menolak ucapan Gyulingyun dan ia kagum dengan Gyulingyun yang masih bisa bersikap tenang dalam kondisi seperti ini. Dan lagi pula tujuan mereka adalah rahasia dari grup Hwaseng dan kelompok rahasia yang berada di kota Jiujiang. Yoguan yang juga mendengar Kuke, ia juga ikut membenarkan ucapan Kuke bahwa karakter seperti Cui, mereka bisa menyuruh orang lain untuk membereskannya. Kuke kemudian mengganti topik pembicaraan dan ia memberitahu informasi yang baru-baru ini sering dibicarakan, yaitu master yang dipanggil King Juyan. Mendengar Kuke, Gyulingyun juga tahu akan hal ini dan yang ia tahu mengenai King Juyan. King Juyan ini adalah seorang master pembasmi master. Begitu pula dengan Yoguan, meski ia belum pernah melihat secara langsung King Juyan, tapi di dalam hatinya ia sangat mengagumi King Juyan. Terutama untuk Kuke, ia mendapat informasi bahwa King Juyan ini sudah meraih level tertinggi dalam bela diri dan memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Dan karena ini, jika mereka bisa mendapat orang hebat seperti King Juyan di sisi mereka, mereka bisa dengan mudah menguasai kota Jiujiang. Dan memang benar, di depan master hebat seperti King Juyan, mana mungkin karakter kecil seperti Kuke dan Cui bisa dibandingkan dengan King Juyan. Yoguan yang mendengar apa yang diucapkan Kuke, ia hanya merespon dengan senyuman kecil di bibirnya dan ia sependapat dengan ucapan Kuke.
Dan untuk Kyu Ling Yun, ia memang memiliki niat untuk merekrut King Juyan dan tidak peduli apapun caranya, ia harus membuat koneksi dengan King Juyan. Uke dan Kyu Ling Yun pun setuju dengan Kyu Ling Yun dan keduanya berharap apa yang direncanakan Kyu Ling Yun akan sukses. Adegan pun kemudian berganti dan keesokan harinya saat ini di Villa Qianlong terlihat beberapa orang tengah berkumpul di depan pintu masuk Villa Qianlong. Salah satunya adalah pria ini yang bernama Gu Fei yang saat ini ia tampaknya marah karena ia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam Villa Qianlong. Di sisi lain, Gao Wenqian yang saat ini bertugas sebagai penjaga Villa Qianlong, ia hanya berkata Villa Qianlong adalah area pribadi, jadi tidak ada orang luar yang boleh masuk. Mendengar penjelasan Gao Wenqian, Gu Fei pun tidak terima dan ia yang merupakan seniman bela diri. Ia lalu mengeluarkan auranya dan mengintimidasi Gao Wenqian. Namun Gao Wenqian tidak peduli dengan intimidasi dari Gu Fei dan Gao Wenqian lalu menyarankan Gu Fei untuk pergi dan jangan membuat masalah di Villa Qianlong. Setelah mengatakan apa yang perlu ia katakan, Gao Wenqian pun kemudian pergi dan ia pergi meninggalkan Gu Fei yang saat ini sangat marah dengan sikap Gao Wenqian. Gao Wenqian sendiri masih tetap menghiraukan kemarahan Gu Fei dan sesampainya Gao Wenqian di pintu gerbang, Gao Wenqian bermaksud menutup pintu gerbang. Dan kemudian pintu gerbang Villa Qianlong pun akhirnya ditutup dan dengan ini tidak ada orang yang tidak berkepentingan bisa masuk ke dalam Villa Qianlong. Akan tetapi saat Gao Wenqian menutup gerbang, tampang Gao Wenqian tiba-tiba menjadi pucat dan ia sebenarnya dari awal menahan rasa ketakutan di hatinya. Dan kebetulan pada saat ini juga Cui datang dan Cui lalu menanyakan kepada Gao Wenqian apakah ada seseorang yang datang. Gao Wenqian pun menjawab benar dan ia menjelaskan orang yang datang kali ini adalah seorang seniman bela diri. Mendengar jawaban Gao Wenqian, Cui merenung dan ia merasa orang yang datang ini ada hubungannya dengan pertemuan divisi daerah yang akan diadakan. Dan untuk selanjutnya, adegan pun kemudian berganti dan malam pun telah tiba. Saat ini di sebuah hotel di kota Linhai. Di hotel ini tampak seorang pria parubaya bernama Li Yuan dengan sopan tengah bertanya kepada seorang pria di depannya, apakah pria ini puas dengan pelayanan di hotel. Pria yang dimaksud bernama Ho Jie, seorang seniman bela diri yang berasal dari Amerika Selatan, dan ia menjawab ia sangat puas dan gadis Cina memanglah cantik. Mendengar jawaban Ho Jie, Li Yuan pun jadi lega dan ia lalu bertanya lagi dan mengingatkan Ho Jie tentang persiapan mengenai pertemuan divisi daerah mendatang. Namun saat Li Yuan mengatakan hal ini, Ho Jie yang mendengarnya ia tiba-tiba menjadi terdiam dan menyingkirkan wanita yang ada di sampingnya menjauh. Dan kemudian Ho Jie yang juga seorang seniman bela diri, ia selanjutnya mengeluarkan tekanan aura di tubuhnya. Li Yuan yang melihat situasi menjadi seperti ini, Li Yuan pun spontan menjadi panik dan ia tidak tahu kenapa Ho Jie tiba-tiba melakukan hal ini. Ho Jie sendiri lalu menatap Li Yuan dan berkata dengan intimidasi, ia adalah master, jadi Li Yuan tidak berhak untuk mengingatkannya tentang apa yang harus ia lakukan. Dan Ho Jie juga berkata apabila Li Yuan membuat kesalahan yang sama lagi, ia tidak akan sungkan melenyapkan Li Yuan. Setelah mengatakan semua ini, Ho Jie kemudian berniat untuk pergi dan terlihat Ho Jie langsung melompat dan terbang ke udara. Dan saat ini untuk Li Yuan, ia tampak melongo terdiam di tempat dan ia tidak tahu harus merespon seperti apa akan ucapan Ho Jie kepada dirinya. Adegan pun kemudian berganti dan keesokan harinya, saat ini di Villa Qianlong, Lu Chengfeng dan Fan Hong ingin mengajak Cui ke pertemuan divisi daerah. Cui sendiri tidak menolak ajakan ini dan Cui langsung bergegas memasuki mobil dan Cui berkata ia tidak sabar ingin segera melihat pertemuan divisi daerah. Di dalam mobil, Lu Chengfeng menjelaskan pertemuan divisi daerah akan digelar di kota nelayan dan akan membutuhkan beberapa waktu untuk sampai di sana. Fan Hong juga menambahkan pertemuan kali ini adalah sesuatu yang rahasia, jadi tidak semua orang mengetahui bahwa akan ada pertemuan divisi daerah ini. Dan pertemuan ini akan diselenggarakan selama 2 hari dan nantinya akan ada kompetisi untuk orang biasa untuk mengalihkan pandangan publik. Setelah mendengar semua penjelasan ini, Cui akhirnya mengerti dan memang benar sekarang adalah zamannya orang biasa dan pertemuan ini termasuk ilegal.
Beberapa saat kemudian, Cui dan lainnya akhirnya telah sampai di kota nelayan dan Cui tampaknya berpisah dengan Lu Chengfeng dan Fan Hong. Dan di kota nelayan ini, sembari menunggu pertemuan divisi daerah dimulai, Cui terlebih dahulu memutuskan untuk berjalan-jalan di seputar kota nelayan ini. Namun di saat Cui tengah berjalan, tiba-tiba dari belakang terdengar suara seseorang memanggil Cui. Cui yang menyadari ini, Cui lalu melirik ke belakang. Orang yang datang ternyata adalah Lei Yi, teman lama Cui, dan Cui dengan Lei Yi kemudian saling berjabat tangan dan keduanya senang akan perjumpaan ini. Dan pada saat yang bersamaan datanglah beberapa orang, salah satunya adalah pria dan wanita ini, dan mereka datang bersama Lei Yi. Cui pun melihat orang yang datang dan ia mengenal, yaitu Yuan Qiang dan Lu Fangyu, teman Cui sewaktu SMA, dan Cui tidak mengira keduanya akan berpasangan. Lu Fangyu nama si wanita, ia lalu berkata, apa yang tidak mungkin, Yuan Qiang jauh lebih menarik daripada para kutub buku seperti Cui di masa lalu. Melihat suasana menjadi buruk, Lei Yi menyarankan semuanya tenang dan jarang sekali mereka bisa bertemu seperti ini. Jadi ia mengajak semua untuk bersenang-senang. Yuan Qiang pun setuju dengan Lei Yi dan ia berkata sebelum acara resminya dimulai, ia ingin mengajak semuanya untuk makan bersama. Dan untuk selanjutnya, setelah situasi kembali tenang, Lei Yi merasa bersalah dan Lei Yi meminta maaf kepada Cui karena seharusnya ia tidak menyapa Cui. Cui sendiri tidak mempermasalahkan akan hal ini dan Cui hanya berkata, ia dan lainnya sudah ada di sini dan ayo kita bersenang-senang dengan teman lama kita. Adegan pun kemudian berganti dan saat ini di sebuah bangunan hotel bernama Hotel Long Yuan. Setelah semua sampai di Hotel Long Yuan ini, Yuan Qiang dan lainnya langsung bersulang satu sama lain dan terlihat beberapa orang memuji akan kesuksesan Yuan Qiang. Cui yang juga ada di dalam kelompok orang-orang ini, saat ini Cui tengah menikmati makanan yang ada dan Cui merasa makanan yang ada tidaklah buruk. Namun di saat Cui tengah makan, seorang wanita yang bernama Liu Qiaofen tiba-tiba bertanya kepada Cui, berapa gaji Cui sebagai seorang guru? Cui yang mendengar pertanyaan, Cui hanya menjawab gajinya menjadi seorang guru sebesar 3.000 yuan. Lu Fangyu pun sempat tidak percaya dengan jawaban Cui dan dengan nada remeh bertanya, hanya 3.000 yuan, lalu bagaimana cara Cui buat beli rumah nanti? Cui tidak peduli dengan nada remeh dari Lu Fangyu dan Cui hanya merespon, ia tidak perlu khawatir akan rumah karena ia sendiri sudah punya rumah. Mendengar apa yang diucapkan Cui, kali ini giliran Liu Qiaofen yang tidak percaya dan ia bertanya bagaimana bisa Cui bisa membeli rumah dengan gaji sekecil itu. Melihat ketidakpercayaan Liu Qiaofen akan ucapannya, Cui sambil minum, ia berkata di dunia ini ada sebuah rumah yang tak bisa dibeli dengan uang. Yuan Qiang setuju dengan Cui, memang benar uang tidak bisa membeli segalanya. Jadi ia lalu meminta Cui memberitahu di daerah mana rumah Cui berada. Cui kemudian menunjuk ke salah satu arah dan Cui berkata rumahnya ada di arah yang ia tunjuk, yaitu di area Mesan. Namun saat Cui mengatakan area Mesan, Yuan Qiang yang mendengarnya, ia pun spontan menjadi terkejut dan ia meragukan akan apa yang dikatakan Cui.